Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhas sa'imun was sa'imat, para pemirsa Lil Jami' channel. Dalam ayat Al-Quran yang sangat masyhur sekali, yaitu kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita kaji kenapa Al-Quran menggunakan kutiba, pasif. Kalau dalam ilmu saraf disebut dengan majhul, tidak diketahui. Kata kutiba yang diartikan dengan diwajibkan, tidak menggunakan kata aktif mewajibkan, karena kita sudah tahu bahwa yang mewajibkan adalah Allah. Kenapa ini menggunakan pasif yang lain? Maka dalam ilmu balaghah, dalam ilmu nahwu juga penggunaan kata-kata pasif karena ada beberapa sebab. Di antaranya adalah lil ihtiram, untuk memuliakan sesuatu yang disembunyikan. Lil ihtiram. Yang kedua, karena ma'ruf, sudah diketahui. Yang tadi sudah diketahui. Dan yang ketiga, untuk menghindarkan dari kehinaan. Karena menghindar dari sesuatu yang dianggap hina. Yang ketiga. Atau yang keempat, sudah sama dengan sebelumnya. Ya, beberapa alasan yang lain. Nah, bahkan Imam Suyuti, kalau dibuat pasif itu untuk meringkas. Nah, untuk mengetahui kutibah ini bermakna apa, maka lihat konteksnya. Karena dalam Al-Quran banyak kata seperti ini. Konteksnya dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Kutiba di antara makna pasifnya karena ada kemasyakkatan, ada sesuatu yang menyulitkan, ada sesuatu yang berat. Maka Allah dalam hal ini tidak menampakkan di situ, tidak tampak nama Allah di situ, karena saking rahmatnya kepada hambanya, sehingga urusan kemasyakatan tidak ditampakkan, maka menggunakan pasif. Tapi dalam hal yang luar biasa, rahmat misalkan, kataballah ar-rahmat, menggunakan aktif. Karena yang memberikan rahmat, kemuliaan, keagungan adalah Allah, maka ini menggunakan aktif, tidak menggunakan pasif. Mari kita lihat penggunaan kata ini dalam beberapa ayat. Seperti dalam surat Al-Mujadalah ayat 22 misalnya, dan juga Al-Maidah ayat 21, Al-An'am ayat 12, dan Al-A'raf ayat 156. Ini menampakkan diri menggunakan kata bah. Berbeda dengan ayat yang menggunakan utul kitabah dan atainal kitabah. Atainahum al-kitabah. Yang pertama karena kurang baik, tidak baik. Yang kedua baik, maka menggunakan katabna. Pemirsa Lil Jami' yang dirahmati oleh Allah, dan penggunaan kutiba ala berbeda dengan kutiba ila. Kalau kutiba ala biasanya beban berat yang harus ditanggung, sesuatu yang penuh masyaqqat, maka kutiba ala. Beda dengan kutibali, ini biasanya sesuatu kebahagiaan, rahmat, dan yang lainnya. Meskipun masyaqqat itu adalah untuk kebaikan manusia. Dalam Al-Quran kita juga banyak menemukan kata katabah.
yang bermakna diwajibkan dengan kata ala. Maka kataba ala atau kutiba ala rata-rata. Tetapi ada dalam ayat yang tidak menggunakan ala, misalkan ala kitaban mauquta, ya, kitaban mauquta. Dan dalam ayat yang lain Allah menggunakan kataballahu ala nafsihir rahmah. Allah mewajibkan ala nafsihi atas dirinya apa? Rahmah, kebaikan-kebaikan. Kok bisa kataba ala nafsihir rahmah? Dan ini menggunakan pasif, ya. Ditampakkan di situ, tidak menggunakan aktif. Dan menariknya kutiba, karena rahmat Allah yang luar biasa, maka terkait dengan tentang kisas Allah mewajibkan, tetapi di situ juga dipenuhi dengan rahmah. Perang, bukan kemudian perang dengan rahmah, tidak. Bagaimana seseorang berjihad, maka di situ menggunakan kutibah pada surat Al-Baqarah ayat 216. Yang puasa juga sama, membuktikan bahwa di dalam puasa itu ada rahmah, ada sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia, apa? Puasa. Maka Allah menggunakan kutiba ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Dalam wasiat juga sama, Allah menggunakan kata kutibah. Maka jamaah lil jami' yang dirahmati oleh Allah, penggunaan kata-kata seperti ini sangat luar biasa di dalam Al-Quran, dan Al-Quran sangat detail sekali. Kapan menggunakan kutibah dengan pasif, kapan menggunakan katabah yang aktif. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.